Sekarang ini kita tidak bisa pungkiri kita masuk di era AI ya. Banyak ini perubahan baru lagi ya setelah, sebelumnya adalah dunia digital yang, banyak perubahan-perubahannya. Kalau kita lihat HP itu semakin berkembang berkembang terus. Sekarang AI, semakin berkembang, semakin dalam. Orang-orang jadi, harus punya ini, keahlian tertentu. Jadi ada rasa khawatir gitu ya, ini akan meningkatkan stres dan kecemasan ya. Maksudnya tuh, gimana ya AI itu, seperti apa gitu ya? Apakah AI itu akan menggantikan hidup kita gitu ya? Seperti, waktu zaman revolusi industri, kalau sekarang dibilangnya revolusi industri 5.0 ya, jadi 5.0 gitu. Jadi, semakin, dalam gitu. Waktu dulu kekhawatirannya pekerjaan-pekerjaan akan diambil alih oleh mesin. Eee, Kalau dulu membajak pakai sapi, sekarang membajak pakai traktor misalnya. Jadi ada hal-hal yang mengkhawatirkan, "Aduh gimana nih, AI apakah akan menggantikan pekerjaan saya?" Misalnya. Memang ada dilaporkan bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang nantinya akan digantikan oleh AI. Lalu juga akan muncul kekhawatiran dalam masyarakat bahwa ini tuh kita tuh harus selalu responsif gitu ya, merasa mungkin jadinya kalau nggak tahu teknologi jadi kewalahan gitu ya. Juga algoritma AI itu dirancang untuk mempertahankan perhatian penggunanya itu sehingga bisa aja jadi kecanduan atau mengganggu keseimbangan kehidupan online atau da online dan offline gitu ya. Takutnya orang jadi lebih seneng main HP. Itu sih sekarang udah sih ya. Kalau kita lihat, di restoran misalnya, orang makan itu, semua pakai HP, nggak ada yang ngobrol gitu ya. Kalau di kampung masih. Jadi semua itu, sebenarnya, siapa sih yang pakai gitu ya, masyarakat yang mana yang pakai. Tapi, kita patut juga waspada akan perubahan-perubahan ini, yaitu pengaruh dari, eee, hidup keseharian ini ya perubahannya. Kalau berdasarkan penelitian dari itu INAMS itu ya, Indonesia National Adolescent Mental Health Survey, itu ada 3,7% itu anak-anak remaja mengalami gangguan kecemasan, gangguan depresi mayor 1%, gangguan perilaku 0,9%, gangguan PTSD, post traumatic stress disorder itu, trauma ya, mungkin trauma, setelah Covid atau apa ya, ada yang khusus itu 0,5%, lalu ADHD itu 0,5% ADHD itu gangguan hyperaktif, jadi memang susah konsentrasi gitu ya, itu 0,5%. Dan ini adalah gangguan mental yang dialami anak remaja. Masih banyak survei lain untuk orang-orang yang ada di dalam dunia kerja, survei untuk, ibu-ibu rumah tangga, yang lain-lain banyak lah ya, semuanya ada. Cuman, tidak spesifik gitu loh, sebenarnya itu berhubungan dengan apa. Tapi perubahan hidup itu pasti kan ada. Terutama di era AI ini pasti akan eee, ada hubungannya ke sana. Kayak misalnya waktu, zaman digital, ada istilah yang dibilang, FOMO. FOMO itu fear of missing out. Jadi orang-orang jadi masyarakat ya, jadi, "Aduh gimana nih kalau aku ketinggalan berita?" Terus, "Aduh, kok dia udah pergi ke sana aku belum?" Gitu. Kalau lihat sosial media teman, dia kok kayaknya gampang banget bisa ke luar negeri, aku kok belum pernah ke luar negeri," kayak gitu. Jadi, oh, ketinggalan gitu ya. Atau, eee eee, ya banyak hal ya, berita ini kita, "Aduh kok berita ini nggak tahu lu, nggak pernah baca berita ya?" Di itu kan ada di sosial media dan sebagainya. Tapi ada juga orang-orang yang dalam grup JOMO. JOMO itu artinya joy of missing out. Jadi
Nggak apa-apa, aku senang-senang aja nggak tahu berita tentang eh, yang di sosial media yang lagi gencar apa ya, misalnya artis bunuh diri, artis Korea bunuh diri. Nggak tahu, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak ada hubungannya sama aku. Jadi memang ada orang-orang yang nggak mau masuk ke sana gitu. Nah, tapi kan ini pilihan ya. Ada orang yang mau masuk ke dalam dunia yang baru, ada orang yang enggak. Tapi kalau nggak mau mengikuti perkembangan zaman, biasanya tertinggal gitu ya. Karena setiap zaman itu pasti akan berubah. Nggak mungkin kita hidup di zaman batu. Itu nggak sama lah ya, nggak bisa. Jadi hasil survei yang tadi itu disebabkan karena perundungan, pendidikan, hubungan sesama teman maupun keluarga, penggunaan zat, trauma masa kecil, dan sebagainya. Tidak menyebutkan ada penyebab langsung dengan penggunaan digital, tetapi pendidikan sekarang ini memang memungkinkan remaja mencari solusi melalui alat-alat digital dan AI untuk mengerjakan tugas sekolah seperti Canva, ChatGPT, dan sebagainya. Anak saya pakai untuk tugas sekolah itu Canva dan ChatGPT. Jadi gampang banget gitu ya. Misalnya ada eh, soal matematika dia nggak bisa, dia ketik aja di ChatGPT itu udah keluar jawabannya, cara ngerjainnya. Terus saya tanya, kamu kalau gitu tuh ngerti nggak anunya, bisa sampai hasilnya segitu, ngerti nggak? Ya nggak tahu, tapi kan bener gitu. Jadi eh, itulah. Jadi khawatirnya itu nanti jadi seperti kurang motivasi belajar ya untuk gampang tanya aja ChatGPT udah tahu jawabannya. Jadi malas berusaha atau gimana gitu ya.